Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Din. Selamat Selamat pagi juga pagi buat Surabaya. teman-teman yang singgah di live Instagram pagi ini. Minggu ini itu adalah minggu pertama live kelas Hensur dengan tagline-nya "Pengen Ngobrol". Jadi Ya. minta doanya, doain semoga akan selalu ada di tiap pekan ke depan nanti. Nah, pengen Amin. ngobrol kali ini itu kita akan ditemani oleh Teh Dina Ernas. Beliau memiliki nama lengkap Rizky Dinasari dengan akun Instagram Rizky Dinasari juga. Jadi jangan lupa untuk follow ya bagi yang belum follow. Gitu ya Mbak ya. Iya. Iya. Beliau adalah ibu dari dua anak perempuan dengan latar belakang pendidikan lulusan S1 FISIP. Wow, ilmu politik nih. Dan saat ini berprofesi selain sebagai ibu rumah tangga, tentunya beliau juga sebagai freelance fotografer. Oke, perkenalannya cukup sekian. Kita akan memulai langsung pengen ngobrol pagi ini dengan Teh Dina. Oke. Gimana Teh? Deg-degan. Oke, Teh. Langsung Ya. aja nih nanya, gimana Oke. sih awalnya bisa terjun ke dunia fotografer? Mungkin bisa diceritain singkat gitu, perjalanannya, suka dukanya gitu. Oke. Kalau kapan? Aku sudah senang moto itu sudah pegang kamera dari SMP, Mbak. Sebenarnya. Wah, Iya. iya iya. Iya. Dulu pakai kamera analog yang pakai roll film itu. Mm-mm. Aku punya dulu, aku Gitu. pakai buat foto-foto keluarga, foto sekolah. Pokoknya kemana-mana aku pakai itu sampai SMA, sampai kuliah. Terus setelah nikah aku stop sampai punya anak kedua itu. Aku suamiku beli kamera. Ternyata aku sama suami ini kita punya hobi yang sama sebenarnya gitu. Terus beli kamera dia ya sempat aku foto-foto standar lah, foto-foto anak, foto keluarga gitu. Nggak ada ilmunya gitu. Terus stop lagi. Mulai lagi itu di tahun 2018 atau 19 gitu. Itu aku diajakin ke temen, apa Anjar yang ngajak aku ya ikutan kelas, mana Anjar nggak ada ya, Iya, harus tanggung jawab nih Anjar nih. Jakarta Jawa. Iya ikutan kelas Teh Inagasani dulu pakai HP dulu awalnya. Itu udah mulai-mulai. Tapi awal-awal aku mulai tahun 2018 itu aku nggak main di food. Aku lebih seneng ke makro sama still life dulu itu. Terus ya itu ikutan kelasnya Teh Ina ini, aku mulai foto food karena dulu aku nggak suka foto food kayaknya repot banget ya gitu harus siapin makanan harus atau masak nanti difoto lama habis difoto terus jadi nggak enak makanannya gitu kayaknya dulu males banget repot banget gitu kayaknya jadi nggak tapi karena pengen bisa dan aku lihat orang lain kok bisa terus kenapa aku nggak bisa ya gitu akhirnya ya itu ikutan kelas di situ coba pakai HP lama juga aku ada setahunan lah ikutan kelasnya Teh Ina dari basic sampai advance atau apa gitu ya. Terus suami aku tuh beliin mungkin ngelihat aku moto udah mulai serius ya, kok tiap hari moto kerjaannya gitu. Terus dia beliin kamera dulu itu. Tapi karena aku nggak bisa pakai jadi waktu kecil kan pakainya mode auto aja ya, belum mengenal manual gitu-gitu. Tapi pas udah punya kamera, jadi kepikiran aku kata suami kamu udah punya kamera kok masih mau pakai HP gitu kan terus ya udahlah akhirnya aku cari guru yang bisa ngajarin aku pakai kamera kalau nggak salah itu kelasnya Mbak Hen deh aku pertama pakai kamera ya kalau nggak salah aku fotografi dulu ya tahun berapa itu aku lupa kalau nggak salah di Iya. situ aku mulai pakai kamera dengan benar ngerti segitiga exposure ngerti apa lighting komposisi gitu-gitu kalau nggak salah di kelasnya Mbak Hen pertama itu terus makin lama makin suka sama food dan belajar lagi kemana-mana gitulah pokoknya. Kalau sukanya, kalau menurut aku ya hobi itu kita punya suatu hobi karena kita suka ya. Kita hobinya basket ya karena kita suka basket gitu kan. Aku hobi foto karena dari kecil jadi rasanya banyakkan sukanya ya aku bingung.
Banyakan sukanya gitu karena itu dari dalam hati ya kita pakai gitu. Dukanya tentu ada dukanya. Dukanya itu kalau gini, kalau kita udah main di food ya, mau nggak mau kita akan ngelihat foto-foto orang pakai properti cakep-cakep gitu kan. Itu kan pasti ke bawah ke sini. Aduh aku pengen gitu gimana caranya nih karena biar nggak mengganggu keuangan rumah tangga gitu kan ya. Dan prinsip aku adalah dari dulu hobi itu harus menghasilkan. Karena ya gitu, kalau kita bisa dapat uang dari hobi kita mau beli-beli apa juga ya itu uang kita gitu ya. Kebayang ya maksudnya. Kita nggak minta ke suami apa gitu. Dulu kan pertama aku punya, dulu aku baking Mbak, dulu baking aku. Karena anakku dulu ulang tahun dia pengen maminya bikinin kue ulang tahun Frozen, zaman dulu Frozen. Nah, itu akhirnya aku belajar gimana caranya suami beliin apa microwave listrik kecil, dari situ berhasil terus banyak pesanan. Nah, itu kan menghasilkan ya, kayak gitu. Terus pernah aku ngecraft juga gitu, dekupas. Awalnya iseng, jatuh cinta, terus akhirnya harus menghasilkan gimana caranya ini gitu. Berarti aku ngajar, aku jualan napkinnya, aku produksi ininya apa? Media kayunya, aku belanja kayu sendiri, potong sama suami, punya mesin potong kayu kebetulan. Itu menghasilkan gitu. Terus habis itu pindah ke makrame, makrame juga menghasilkan juga, harus menghasilkan. Aku produksi tas makrame dulu itu. Bisa aku Wow. beli, ya aku gitu, produksi tas, terus wall hanging gitu, aku bikin dulu. Mulai pandemi, akhirnya mulai inilah ya, mulai redup, terus, enggak, sebelum pandemi itu aku udah mulai foto. Habis itu aku diajakin Anjar itu, kelas foto. Ya udah, itu pun harus menghasilkan gimana caranya. Eh, Dulu aku nggak pede ngajar, tapi aku jualan propertinya. Nah, dari situ dapat duit. Terus akhirnya, Iya, iya. iya, akhirnya ada teman minta ajarin, ya aku ngajar. Waktu itu masih online sih memang. Terus ada teman minta fotoin barangnya, ya aku fotoin. Dapat duit juga kan, gitu. Nah, itu sukanya. Kalau dukanya, selain tadi itu, um, ghosting. Nah, itu Iya, 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 iya. Gimana ghosting. gimana nih ceritanya kalau tentang ghosting nih? Di ghosting klien gitu gimana Iya. ceritanya nih? Terus tipsnya bagi tips juga nih gimana? Iya, iya. Kalau ghosting kayaknya semua orang pernah ngerasain ya. Maksudnya yang fotografer yang komersial ya gitu pasti kayaknya pernah deh. Apa Kang Kalau Herman bilang aku Teh Dina kayak ular beda-beda kobra. Bahaya nih. ya. Mas Herman nih, Teh Iya, Dina kayak ular kobra. ya. Iya, kalau ghosting pernah dong ya, pernah. Aku sih gini, kalau ghosting dilakukan oleh orang yang kita nggak kenal, ya Mm-mm. udah gitu ya. Karena aku nggak ngerti ya backgroundnya dia kayak gimana, aku nggak ngerti. Jadi dia mau nanya berapa teh rate-nya gini 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 gini, ya aku kasih, terus itu hilang, ya udah gitu ya. Mungkin kalau ghosting dilakukan oleh orang yang kita kenal, itu agak gimana gitu ya, karena kita kenal sama orang ini, kita Nah, paham iya. latar belakangnya dia bagaimana gitu kan. Ada tuh aku pernah di salah satu grup baking ya, eh aku tahu dia secara finansial oke ya. Artinya kalau dia bayar jasa foto dulu, rate aku masih di bawah sih. Harusnya dia sanggup nih kalau pikiran aku ya gitu. Tapi ya gitu, udah tanya ini, tanya ini kapan bisa anu aku mau foto ini. Menjelang H min sekian, akan aku Cancel. bingung. Dia nggak nanya harga. Awalnya dia nggak nanya harga. Dia nggak nanya harga. Oh, banyak Jadi pusatnya. pede aja gitu, dia kayak yang pede aja dan aku pun jadi pede aja ngasih. Oh mungkin dia secara finansial oke gitu ya. Tapi ya gitu pas beberapa hari sebelumnya kan aku mikir kok nggak nanya harga ya. Akhirnya aku kirim lah price list aku. Bu ini begini gitu. Terus ya itulah dengan alasan dari A sampai Z akhirnya nanti dulu ya aku lagi ini anu gitu. Oh iya, ya udah aku yain aja. Tapi aku usahakan gini Mbak bilang ke klien, calon ya calon. Kalau memang nggak jadi nggak apa-apa. Tapi tolong aku dikabarin.
Iya, Karena kan aku juga betul. harus ngatur yang lainnya ya gitu maksudnya. Jadi agendanya itu kan harus disusun kalau udah kayak gitu kan ya gitu. Ah, iya. Nggak apa-apa kok kalau nggak jadi gitu misalnya. Atau ada misal mau nego gitu ya, aku selalu open sih, nggak apa-apa nego aja. Terus eh, ada yang berani nego, aku sih lebih menghargai kalau dia mau nego. Aku lebih gitu ya. Kalau dia nego kan berarti aku paham nih budgetnya itu ternyata cuma segini. Mm, Sebenarnya mm, bisa kita akalin ya sebagai ini fotografer benar. kita akalin kalau budget minimal ya mungkin stylingnya simpel-simpel aja, nggak rubah-rubah apa namanya komposisi atau meja atau Mm, gimana gitu. Tinggal ganti objek masuk keluarin berarti itu kan itu bisa diakalin ya. mm, Kalau dia sesuai dengan budget aku, tentu aku kasih yang terbaik gitu ya. Misalnya ya, teh boleh nggak tambahin apa gitu. Aku punya term and condition yang aku share ke klien. Aku selalu minta tolong dibaca gitu. Tolong dibaca baik-baik. Kalau ada yang nggak paham atau mau didiskusikan silahkan. Dan aku pengennya itu sebelum mulai moto, aku pengennya ketemu dulu sih sebenarnya oh, dibanding ngobrol gitu. di WA ya. Karena bisa suka miss gitulah. Ya Benar, gitu. benar, benar. Kalau dia serius, dia akan mau ketemu. Tapi kalau dia nggak serius, ya pasti dia akan menolak untuk ketemu gitu. Kalau Wow, iya, iya. ya kayak Mm, gitu ya. Apa Mbak Eci keren nih. menghadapi ghosting? Benar Mbak Eci, memang keren dia menghadapi ghosting dia. Oke, jadi teman-teman begitu triknya ngadepin ghosting, bisa ditiru itu di ATM Aja ya. sih. Sebenarnya santai aja kita ngadepinnya Mbak. Oh, Jangan gitu. dibawa serius gitu. Maksudnya terus jangan lupa untuk ini sih kalau menurut aku ya. Kalau kita udah main komersial, jangan lupa untuk berbuat sedekah. Nah, Aku ingat dulu penting. ini pernah ikutan live IG-nya Mas Dodi Bening. Oke. Iya. Mm-mm. Iya. Waktu itu Mas Dodi bilang jangan lupa sisipkan kita sedekah. Misalnya gini, kita ada calon klien, tapi kita tahu dia tuh benar-benar home industry yang masih Mm-mm. baru mulai. Baru. Ya, ya kenapa nggak kita kasih ini aja, kasih harga yang masuk ke budget dia ya, gitu. Dia Mm-mm. makanya itu diskusi kata Mas Duri itu diskusikan ke klien budgetnya berapa, apa yang bisa saya bantu kayak gitu tuh. Aku selalu bisa dan kalau bisa digratiskan kenapa enggak gitu. Aku pernah tuh kasih free buat gurunya anakku. Itu waktu pandemi mulai itu kan dia struggle gitu ya udah. Ya udah sini Pak, nggak apa-apa. Aku free-kan saja. Itu yang kayak gitu tuh menurut aku bener ya. Karena rezekinya akan balik lagi ke kita nanti gitu. Benar, benar itu, benar teh. Mm-mm. Keren, keren, keren. Wih, keren banget nih. Ya gitu. Terus nih, Mbak Mm. Din, bagi teman-teman yang baru memulai di dunia fotografi nih, menurut Mbak Din kemampuan apa yang harus dimiliki gitu? Mungkin bisa di-share gitu. Oke. Mau mulai fotonya itu untuk keperluan hobi atau mau serius? Untuk serius, Serius. untuk food Oke. product fotografi gitu. Ya, ya. Kalau untuk serius ya, kalau menurut aku eh, skill ya, basic skill itu kayaknya perlu ya, itu perlu. Eh, kalau memang bisa ada kelebihan biaya untuk ikutan workshop, why not gitu ya. Eh, kalau enggak, mungkin bisa lihat dari Google, dari YouTube, itu juga banyak ya. Cuma kalau aku Google, YouTube itu dia cuma kasih garis besar aja. Kalau menurut aku ya, aku bukan tipikal orang yang bisa belajar pakai YouTube, pakai Google. Karena aku nggak bisa tanya jawab sama yang ngasih materi gitu kan. Jadi aku lebih Hmm, senang pakai ikutan workshop. Penting kenapa? Ya karena kan kita mau jual skill kita ke orang gitu ya. Mungkin banyak calon klien kita yang nggak paham loh dunia foto. Oh terserah, terserah gitu ya. betul, Ya, terserah. yang kayak gitu. Ya kalau udah terserah, tapi kan kita nggak bisa jual yang tidak bagus. Makanya kita pasti pengen ngasih yang terbaik gitu. Benar. Biar berapapun rate kita gitu ya. Itu menurut aku belajar banyak, tanya-tanya, jangan inilah. Kita harus jadi orang yang
open sama orang lain. Maksudnya ya kalau orangnya udah introvert ya memang agak sulit ya. Tapi gimana caranya kita mau membuka diri ke orang lain, nggak malu nanya. Terus apa ya? Karena kalau kita udah terjun di dunia foto kayak gini yang serius ya, skill kita berkomunikasi sama orang kan itu perlu juga ya. Benar. Eh, kita berempati sama orang gitu itu kayak gitu perlu tuh sebenarnya. Terus habis itu gear, gear itu Oke, alat. alat itu menentukan harga tentu ya. Itu kita nggak bisa bohong. Gear itu menentukan harga. Udah bener itu. Aku dalam desain aku Mbak, aku sampai tulisin gear aku apa yang aku pakai. Kamera Benar. apa, lensa apa, flash tuh berapa gitu. Itu aku tulisin. Kalau dia orangnya paham, dia akan oh iya wajar lah harga segitu gitu ya. Karena yang dia pakai segini gitu kan. Nah, banyak orang yang nggak paham itu. Mahal amat sih. Ini Nah, anu ya dia benar. nggak paham ya. Kita membuka meja kita untuk nata-nata itu butuh effort loh. Kita harus Benar. nyiapin ini itu, nyiapin lighting, anu segala macam dan kita beli gear kita itu kan pakai uang. Maaf ya, aku bukannya mau ini. Tapi realistis aja memang pakai uang. Benar. Jadi wajar kalau gear kita makin mumpuni, rate tentu makin naik gitu. Ya, itu udah dunia bisnis tuh gitu kayaknya ya. Jadi kalau tapi bukan berarti yang pakai HP nggak bisa cari uang loh dari sini. Nggak. Aku kenal beberapa orang yang foto pakai HP-nya mantap gitu. Ada Ila Keren. Daniel itu keren itu fotonya. Hmm. Dia upload pakai HP dan dia banyak kliennya. Itu aku salut sih sama orang-orang yang bisa foto pakai HP dan bisa meyakinkan klien, oh gear saya cuma ini, tapi hasil saya begini gitu. Itu tuh keren sih sebenarnya gitu. Tapi kalau memang ada rezeki, ya kenapa enggak upgrade gear menurut aku gitu. Itu yang wajib dipunya kalau kita mau serius ya, kalau mau serius gitu. Terus apalagi tadi Mbak? Aku lupa. Ya, tadi ada skill, ada gear, ada ngikutin workshop, Ya. mungkin ada tambahan lagi, Mbak Din. Aku rasa itu dia Hmm, juga memang ya. Dan iya itu. satu kayaknya aku tambahin konsisten ya. Iya betul. Konsisten. Aku termasuk orang yang konsistennya kurang bagus. Memang Itu kayaknya benar. katanya mudah, tapi aplikasinya susah Iya, kayaknya memang. betul. Konsistensi itu yang ya masih perlu dilatih lah. Mbak Din, Ya, kita ini kan perempuan ya. Terus menurut Mbak Din nih, dunia fotografi bagi kita nih, para perempuan itu kedepannya gimana gitu? ya. Kalau menurut aku sih perempuan tuh malah makin maju ya. Maksudnya gini, eh, sebelum aku belajar fotografi secara serius gitu ya, kan dalam bayangan aku tuh fotografer tuh laki-laki ya, dalam bayangan. Ya Ya, kan kayak fotografer di studio foto itu rata-rata laki-laki gitu ya. Begitu mulai ikut workshop ini itu segala macam, loh kok banyak perempuannya. Malah di beberapa grup perempuan yang menonjol kan, banyak banget kan di grup Mbak Hen juga gitu kan. Bapak-bapaknya ada, tapi kan jauh lebih banyak ibu-ibu gitu kan. Di food ya, ini di food dan produk. Mungkin kali ya, karena perempuan itu identik dengan makanan, dapur, gitu kali benar. ya. Jadi mungkin lebih kalau yang serius nih, kalau dia mau komersial, mungkin dia lebih paham perempuan. Tapi bukan berarti laki-laki enggak ya, soalnya banyak chef-chef juga laki-laki keren-keren gitu. Dan aku juga kenal beberapa fotografer laki-laki yang keren gitu styling foodnya. Tuh kayak official Mr. Clean juga tuh dia oke. Ayo ada Mbak Cipa, halo. Wow, kangen jadinya. Iya nih, kapan kita landscape? Ya, Terus ada, tapi perempuan kedepannya menurut aku nih eh, luas ya ininya prospeknya gitu. Karena perempuan mungkin lebih lebih apa ya? Kalau berpikir lebih pakai ini dan pakai ini gitu ya. Nggak rasional terus gitu kalau perempuan. Jadi mungkin handle orang dengan kelembutan hati dia. Kalau aku gitu mikirnya gitu. Kalau laki-laki mungkin lebih rasional, lebih
tak 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 gitu mungkin. Halo, Mbak Cipa, sehat? Iya, Mbak Sil. Kayak Udah gitu. Jadi lama nih nggak banyak. ketemu Mbak Silvan. Kapan terakhir Mbak ketemu Mbak Cipa? Mbak Cil, kapan? Waktu di Surabaya. Mbak Cil, waktu ke Surabaya itu terakhir. Ini Yang banyak nih sampai fotografer perempuan yang nongol di sini nih. Itu ada Ainuna, itu Newborn, itu perempuan bisa wah. masuk ke Newborn, keren banget lah pokoknya. Mbak Cipa juga kan, Mbak Hen juga, nih Mbak Hen masih ini, masih ke yang UMKM itu Mbak Hen. Masih, masih, Kan? masih. Ya lebih enak mungkin lebih enak perempuan ya yang handle ya, nggak tahu juga sih. Iya sih, Tapi jangan memang takut lah. kalau kalau ngomongin makanan itu kan hubungannya sama perempuan ya, yang punya rasa, yang bisa baca keindahan stylingnya itu memang kayaknya Ya, lebih ke perempuan memang sih. ya Bapak-bapak makanya. masih agak go kalau ngomongin food ataupun produk fotografi ya. Iya, iya, iya. Terus Mbak, gara-gara kebaca Mbak Silva, jadi aku menyapa Mbak Dinanya jadi keliru Mbak Sil nih. Kayaknya ini efek kangen sama Mbak Silva ini. Mbak Silva, yuk tanggung jawab Mbak. Ayo Jadi kangen kan? Surabaya, Mbak Cipa, Surabaya. Mbak Din, Ya. pasti pernah ngerasa bosen kan ya? Ngerasa bosen, gimana nih ngatasin bosen saat motret ataupun saat bikin konten? Ada tips-tipsnya nggak buat teman-teman? Hmm. Bosen itu bener. Kayaknya kadang-kadang aku agak ngeri sama kata-kata bosen itu. Karena begitu kita udah ngedrop, ngedrop itu artinya kan kita bosen ya. Kalau aku ya, pribadi kalau udah bosen tuh bisa ngedrop. Nah, naikin ngedropnya itu gimana sih gitu loh. Kan kalau awal-awal sih aku kalau ngatasin bosen, aku ikut kelas ya. Cari kelas nih, Oke. ikut kelas. Terus dari situ kan mau nggak mau kita harus prepare ya untuk bertempur lagi di meja foto nih kayak gitu. Itu kalau terus saat atau belanja properti. Wah, Itu ini kan bosannya ngabisin duit nih. iya. Makanya harus tahan-tahan ini mana yang ini. Atau kalau aku ini udah setahun ini Mbak, aku terus terang lagi ngedrop gitu untuk gelar meja, untuk nata-nata, untuk apa gitu. Aku coba ikut genre-genre lain. Aku coba belajar. Jadi misalnya kayak DOS nih suka bikin, aku di endorse sama DOS. Nggak, misalnya dia kayak ada, iya nggak apa-apa aku DOS, misalnya ada WS apa, portret, dulu Mas Fajar Cristiano ke Bandung, aku sama ngajak beberapa sahabat di Geng Keong nih, kita ikutan yuk, ikutan. Akhirnya ikutan, nyobain genre portret, terus eh, apa namanya, terakhir ini aku 2 kali ikutan landscape, Oke. itu. Nah, itu itu bikin mood Mood kita motonya kan itu ya. jadi naik gitu. Terus karena aku terus mikir gini, kalau aku nggak moto, kameraku disimpan kan, berarti kan. Betul, Kalau disimpan betul. nanti rusak. Nah, Kalau udah benar, rusak benar, benar, aku nanti. benar, benar, Makanya benar. gimana caranya kamera itu dipakai lah. Ya mungkin nggak tiap hari, seminggu berapa kali, 3-4 kali. Entah kita cuma pergi keluar sama keluarga bawa kamera, pokoknya ngejepret aja gitu. Kayak Benar, gitu benar. sih kalau aku Mbak. Oke, itu jadi gitu teman-teman cara ngatasin bosennya. Ikut kelas. Ngomong-ngomong kelas, sudah berapa banyak kelas nih yang diikutin sama Teh Dina? Aku banyak sih. Dari 2019 aku mulai ikut kelas sampai Benar. terakhir tahun kemarin. Karena Dan kemarin ya. ilmu itu kan berkembang terus ya. Benar. Ilmu itu berkembang terus. Terus taruhlah materi yang diikutin ya itu lagi. Misalnya kalau mau basic ya. Basic itu kan udah jelas ya apa kayak segitiga exposure, komposisi, lighting itu yang mungkin buat aku basic. Tapi setiap guru kan pengaplikasiannya beda-beda. Betul. Jadi nggak apa-apa, ikut aja kelas basic di mana-mana ikut aja sih, nggak apa-apa. Kalau ada duitnya ya, ada modal. Nggak apa-apa menurut aku. Oh, Karena ada dari di situ kan kita juga, jalan. iya itu penting. Udah, ujung-ujungnya duit memang. Karena fotografi itu bukan hobi yang murah sih, kalau jujur aku bilang bukan hobi yang murah. Itu
Tapi bisa dilakukan dengan HP, bisa dilakukan. Lighting juga bisa aja pakai bohlam. Biasanya aku pakai bohlam di belakang nih, karena biar terang nggak apa-apa. Kayak gitu, belajar aja kemana-mana, biar biar kita juga paham karakter orang. Ternyata oh yang guru ini begini, guru itu begitu gitu. Kita kalau ngajar juga kita kan dinilai sama murid ya gitu. Oh ternyata saya begini gitu. Belajar aja. Banyak belajar sih nggak apa-apa. Sampai sekarang banyak belajar. Ya, Itu Mbak. keren keren. Terus Mbak Din, Ya, sebagai ibu rumah tangga tentunya punya tanggung jawab nih ya. di rumah kan. Gimana nih cara membagi waktunya, bagi tips dong, biar semuanya bisa seimbang gitu. Ya, kalau kayak gini ya, kembali ke rumah tangga masing-masing sih sebenarnya. Eh, kalau aku kebetulan suami aku senang motret ya. Tadi aku cerita dia juga senang motret. Cuma mungkin karena dia sibuk kerja, jadi dia nggak motret cuma buat senang-senang aja gitu. Karena kita punya hobi yang sama. Terus suami aku paham banget ya, istrinya itu bukan tipikal perempuan yang bisa diem. Diem di rumah itu dia kayaknya paham banget gitu. Jadi dari zaman aku dulu ngecraft, dia sih support, support. Dan alhamdulillahnya di rumah aku ada yang bantu ya. Jadi mungkin bisa bagi-bagi tugas ya dengan yang bantu ngurus rumah gitu. Komunikasi sih sama suami ya, kalau aku sih mikir. Tapi kita juga mungkin harus harus tahu diri juga ya, harus paham juga kalau kita masih punya anak kecil ya. Anak kecil tuh mungkin ya balita, mungkin SD umur kelas 4 ke bawah gitu yang masih butuh ibunya banget nih ya. Ya kita harus tahu diri aja bahwa waktu kita memang belum saatnya untuk seleluasa itu gitu. Kalaupun mau melakukan hobi, nih menurut aku ya, perempuan itu harus punya hobi loh kalau menurut aku. Ih, Kang Herman apaan jadi murid berat Kang Herman nih? Gimana Iya, kalau menurut aku gimana nih perempuan perempuan harus punya perempuan hobi, harus keren punya nih. hobi. Hobi. Ini aku dengar juga dari Ustadz sih kayak gini ya. Dia ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya karena biar kitanya nggak boring di rumah. Biar apa ya? Gimana sih? Kalau kita punya hobi, berarti kan kita menghargai Kita diri sendiri. tuh Ya, jadi mood booster kita saat kita boring ngerjain kerjaan di rumah, terus kita punya hobi. Syukur-syukur hobinya didukung suami. Nah, itu enak banget. Bikin kita jadi lebih apa ya, lebih merasa dihargai aja gitu. Aku moto juga kan bukan dari dulu aku moto serius karena kan masih fokusnya di anak-anak. Setelah anak-anak mulai besar, baru aku mulai leluasa ikutan pameran di Jakarta. Bahkan dulu waktu masih craft, aku ikutan pameran sama komunitas Decolovers Bandung nih di apa tuh? Apa di Jakarta itu pokoknya besar aja. Itu suami aku dan anak-anak ikut nganter ke sana. Ya benar betul Mbak Siva. Mbak, ada pelarian betul betul. Ada yang curcol nih. Iya bahkan Pelarian suami tuh aku dan gimana anak-anak gitu rasanya? kenapa Mbak? Terus Pelarian tuh jadi gimana gitu rasanya Mbak Cipa? ayo, ayo coba elaborate pelarian itu. Dia mau lari-lari gitu. Enggak, lari-lari. Oke lanjut Mbak Din. Ya bahkan waktu itu dulu itu suami anak aku masih SD kelas berapa ya? Kelas 5 lah ya udah cukup gede. Yang kecil ya. Suami anak-anak nganterin aku ke ini Senayan apa sih ya Allah. Ada yang tahunan itu ada itu. Kita di sana buka workshop, mereka nungguin dari pagi sampai malam itu nungguin. Itu aku kerasa banget betapa keluarga itu mensupport aku banget gitu untuk hobi ya. Kayak foto juga terakhir itu aku sama Bang Erik Saragi ikutan ke itu apa namanya ke Kawah Putih. Itu Oke. suami aku mau ikut nemenin dia ikut moto juga. Itu kan support ya. Nah benar me time tuh kata Unteh Tris Arianti. Itu me time biar nggak boring Namanya di rumah Mbak benar perempuan. loh. Ada kegiatan lah di luar bergaul gitu. Jadi nggak
di rumah gitu. Memang itu tugas ibu ya, benar. Tugas ibu, tugas istri yang ngurus rumah tangga. Tapi kan ibu dan istri ini manusia Benar. yang kewarasannya itu perlu dijaga gitu. Nah, caranya beda-beda. Apakah yang mau dia olahraga ya, mau ikutan klub Zumba atau apa, itu salah satu Hmm, pelarian tadi itu. hmm, Itu loh benar-benar. ibu-ibu. Ya, ibu-ibu semangat Ya, ya, ya. Gitu. Jadi gitu. cara menyalurkan ya. Rasanya kalau pelarian tuh kita kayak capek gitu loh. Lari-lari. Lari-lari. Ya, teman-teman boleh boleh tanya tuh Chan, Mbak Silva caranya mau lari atau diem. Berarti pakai itu yang buat sepeda statis itu apa? Jogging. Bener-bener. Teman-teman kalau mungkin ada yang mau ditanyakan ke Teh Dina, silakan di komen ya. Mumpung ada Teh Dina di sini gitu. Iya. Oh, Yuk yang oh. mau nanya nanti aku kasih hadiah. Mau Nah, nggak? tuh ada hadiah dari Teh Dina tuh. Wah, hadiahnya apa nih Teh? Oh iya, bentar-bentar aku liatin ya. Hei, ada hadiah nih dari Teh Dina. Ini aku mau kasih Ih, ini cakep. tumbler ya, 500 mili. Ini Mm. gambarnya buatan anakku yang besar. Ah, Nah, dia lagi ya, belajar untuk Kak. cari duit. Aku bantu Keren, keren. dengan desain segala macam, dia yang gambar, nanti aku yang produksi. Nah, kalau teman-teman ada yang mau, bisa nih mau tanya apa kek gitu. Nanti ada satu aku kirim ke siapa ya? Aku ada pertanyaan di question box. Di mana? Oke, di question box ini. Di mana, Mbak? Ini tadi cara ngasih pengertian ke pasangan kita tentang hobi kita biar support. Oh iya 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 iya, oke oke. Wah, Kang Herman. Nuhun Kang Herman. Cara ngasih pengertian. Hmm, ya itu kembali lagi ya ke karakter rumah tangganya kayak apa nih gitu. Kan yang kenal pasangan kita itu kita ya, yang aku kenal suamiku, Kang Herman kenal istrinya seperti apa gitu. Lebih mudah kalau si pasangan kita punya hobi yang sama. Tapi kalau enggak, mungkin gini, diajak gimana? Diajak ikut sekali-sekali misalnya, aku mau moto ini nih, yuk yuk bantuin misalnya kayak gitu. Biar tahu Bantuin dunianya apa? gitu ya. Ya, Mm-mm. misalnya ada workshop apa, mungkin bisa diajak untuk lihat, ada pameran foto, misalnya diajak untuk lihat eh, gimana caranya pelan-pelan supaya bisa apa ya, bisa ikut menikmati gitu. Apalagi mungkin kalau dia tahu, oh dari hobi pasangannya ini dapat duit loh, dapat cuan, itu kayaknya lebih mudah, kayaknya lebih mudah Pasti, itu untuk apalagi lebih kalau istri ya. ya Istri itu kalau sudah ada kemajuan, wah, kayaknya lebih lebih benar-benar lunak benar. hatinya, Lebih lunak, benar-benar. lebih adem. Gitu Kang, ayo Kang buka ini buat foto produk Kang, istrinya diajakin Mm-mm. jadi asisten misalnya gitu. Siapa tahu siapa tahu berhasil. Cuma ya itu kembali lagi ya ke ini masing-masing sih. Iya, Itu Kang benar. adalah Ini Kang Herman juga tanya lagi nih. Wah, diborong diborong sama Kang waduh, Herman. Bagaimana cara bagi waktu menjalankan hobi dengan keluarga? Kayaknya hampir sama dengan pertanyaan tadi ya, yang iya. seimbang itu ya. Mm-mm. Cara Ya bagi kalau waktunya. Eh, kalau kalau ibu rumah tangga ya gitu. Kalau ibu rumah tangga ya tentu dilakukan setelah misalnya kalau anaknya udah pada sekolah, udah berangkat sekolah pagi, suami udah kerja, itu bisa dilakukan sampai saatnya dia harus jemput anak. Tapi ya mungkin rumahnya harus rapi dulu gitu ya, harus bersih dulu. Kalau misalnya nggak ada yang bantu ya dikerjakan dulu apa yang perlu dikerjakan. Habis itu baru mungkin melakukan kegiatan kita. Kalau itu bapak-bapak, kan bapak Kang Herman kerja mungkin ya kan banyak yang bapak-bapak kerja kantoran. Itu tuh yang hebat menurut aku kan dari pagi sampai sore kerja di kantor. Terus di rumah benar. pengen moto, ya kan? Ya mungkin mau nggak mau ditunggu sampai anak-anak tidur. Di grup lain nih.
di CNM, dia kerja, dia motonya itu malam jam 11. Mm. Dan itu dilakukan karena ya aku kerja. Jadi aku motonya malam. Mungkin begitu kali ya. Jadi setelah waktu si bapak dengan anak-anak dan istri sudah dikasih, ya mulai deh waktu buat diri sendiri tengah malam tapinya. Iya Kak, Tapi cuan dilakukan itu dengan penting. suka gitu Ya, ya. jangan Mm. terpaksa, jangan terpaksa. Jangan Apa-apa itu terpaksa, harus benar. dilakukan dengan hati sih soalnya. Kalau enggak Betul. ya gitu deh, nanti nggak berhasil biasanya gitu. Semangat Nah, Kang ini Herman. mm-mm. Ada pertanyaan dari Mas Bima nih. Halo Cara Mas Bima. konsisten di style fotografi kita gimana, Mbak? Cara konsisten di style fotografi kita. Hmm, Iya, maksudnya mungkin ini ya, mau bikin tapi jangan apa ya, gitu. biar orang tahu, oh kalau gayanya begini nih fotonya si ini gitu, gitu kali ya maksudnya. Hmm, Oh gitu. kayaknya gitu, Hmm. Latihan sih, bener. latihan terus-terusan, maksudnya jangan bosan latihan sampai kita tahu gaya kita. Kayak tadi aku bilang, kalau kita belajar foto ya, ke banyak guru aja gitu. Kita ambil dari sini, 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 terus nanti lama-lama jadi style kita gitu. Dan Styling, ya styling gitu, belajar, banyak latihan. Nanti lama-lama kita akan dapat, oh saya ternyata senangnya begini gitu. Saya ternyata cocoknya dengan style begini. Kalau aku pribadi sih, aku bukan gini ya. Hmm, aku tuh bukan tipikal orang yang kalau udah satu satu terus gitu tuh aku nggak terlalu begitu. Jadi kayak styling gitu ya. Ada saatnya aku seneng nih styling A itu terus. Tapi nanti ada saat aku bosan, ah kenapa begini terus ya? Aku coba styling yang lain gitu. Jadi kalau aku begitu. Jadi kayaknya nggak terlalu punya gaya khusus kalau aku sih. Aku lebih suka coba-coba. Misalnya ada lihat foto siapa gitu, ini kayaknya lucu ya. Ah coba ah gitu. Tapi nanti kan lama-lama kita akan sadar, oh ya kayaknya aku nggak cocok gaya begini nih. Nanti oh kayaknya aku lebih cocok gayaku yang pertama. Ya udah balik lagi ke situ gitu. Intinya coba-coba belajar terus, latihan terus. Itu Mas Bima. Mbak gitu. Wilis. Oh, Halo. Mas Bim, konsisten itu hubungannya sama paksa gitu ya, Mbak Din ya. Secara halus. Harus dipaksa, Mas Bim. Kita nggak bisa konsisten kalau kita nggak memaksa diri kita memang. Ya benar, benar, benar. Gitu. Ada pertanyaan lain? Yuk teman-teman. Wah banyak nih apa namanya yang gabung nih pagi ini. Alhamdulillah teh. Terima kasih yang Kayaknya sudah gabung. Dina, Dina memang ini kok apa eh punya teman di mana-mana nih. Buktinya hadir semua nih teman-temannya. Eh, tapi memang benar ya, aku ngerasain sendiri Mbak. Gimana gimana? Pertemanan itu penting loh. Pertemanan itu penting. Kan ada yang bilang gini, aku pernah lihat di mana ya, di IG atau di mana gitu ya. Makin umur kita makin bertambah, kita akan Circle akan kita makin gitu ya. mengecil. Ah, ah. Iya, itu aku pernah dengar itu. Mungkin buat orang itu benar ya. Tapi kalau aku merasa ya pertemanan itu nggak usah aku batas-batasin di umur aku yang berapa aja gitu. Ya ada teman baru Mhm, yang mhm. berteman, entah ternyata teman barunya asik ya udah gitu nggak apa-apa, biarin aja. Ya aku nggak, kalau begitu tuh kesannya kayak ah udahlah aku sama ini aja nih, yang lainnya nggak lah udahlah gitu. Emang sih dengan berjalannya waktu pertemanan itu akan mendingin, itu benar. Tapi bukan berarti kita menutup diri dengan teman Benar. baru. Walau aku nggak suka begitu gitu. Kayak gitu. Sama-sama Mas Bima. Mm, ya, 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 ya. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi? Itu tumblernya ngawe-ngawe loh. Kalau bahasa Jawanya mengawe-awe, melambai-lambai ya. Melambai-lambai itu tumblernya itu. Ini aku seneng banget tumbler ini karena dia tahan panas, tahan Bagus, bagus. dingin. Mm, Jadi kalau pas lagi cuacanya panas, ini bukan puasa ya.
Aku bisa bawa es teh di sini atau air putih yang dingin, itu enak gitu. Kalau lagi Dan musimnya limited loh itu, dingin, kenapa? karena limited Ini karena desainnya langsung edition. didesain sama putrinya Teh Dina. Iya, ini anak aku yang bikin. Ada warna putih sih, cuma putihnya lagi habis, jadi adanya hitam sekarang. Yang mau ya. Nanti pemenangnya gimana Mbak? Cara menentukan pemenang ini? Enggak, Teh Dina yang nentuin mau gimana, Oh mau gitu. diambil secara random atau mau dari yang bertanya, terserah Teh Dina deh nanti. Bisa diumumin di story aja nanti. Oh, iya, oke. Iya ya. Nanti aku umumin story ya. Mm-mm, gitu. Teh, ini sebelum Ya, kita mengakhiri ya, sebelum kita mengakhiri nih, pesan dan ya. tips dong untuk yang baru mulai menekuni dunia fotografi, khususnya Hmm, perempuan. pesan dan tips ya. Pesannya konsisten. Teh, bentar teh, kayaknya Iya. masih ada pertanyaan deh sebelum masuk Oh ke iya. pesan dan tips Oke. deh. Boleh, Oke, boleh, boleh, boleh. ini dari Mbak em, Mbak atau Mas ya ini. Dari akun ordinary underscore people 55. Teh Oh ini Dina, Mbak Heni, jangan membangkitkan mood supaya tetap semangat buat jepret. ordinary ini ada di alumni Hensur, Mbak. Ada. Ini kebangetan akunya berarti ya. Saya segitu banyak teman-teman tuh kadang-kadang kan yang aktif kan kita Iya, hafal ya, tapi kita nggak pernah komen, kadang-kadang kita nggak hafal kan iya, gitu. iya. Jadi Mbak, Betul, ayo betul. komen dong di grup, jadi kitanya Ini hafal Mbak, gitu. ini itu Teh Wulan. Mbak ini Mbak. Oke, oh itu Teh Wulan, Ya, namanya beda sih ya. ternyata ganti Apa tadi nama cara ternyata. bilang Teh Wulan? Ya Apa Allah, kabar? Hmm. oke oke. Apa tadi tanyanya? Tuh, aku jadi lupa. Cara membangkitkan? Pertanyaannya itu cara membangkitkan mood supaya tetap semangat buat jepret. Cara membangkitkan mood. Ya, Teteh, halo. Teh Wulan kayaknya lagi di Bandung deh. Udah pindah deh kalau Aku nggak salah. Pulang ke... tahu terakhir ketemu kita kapan ya Teh? Teh Wulan nih. Kalau Oh, nggak salah Faiz masih kecil ya Teh ya. Pernah ke Surabaya Mbak Din. oh gitu. Oh iya ya. Pernah ke Surabaya Malah belum pernah dan ketemu. Faiz masih kecil waktu itu. Ingat aku. Oh, Kan iya jadi kalau cara kangen. membangkitkan mood. Kalau aku ya tadi itu eh, cari kelas foto. Halo, Iya, cari kelas ya, foto. oke. Aku ikut kelas lagi. Terus ya ini kalau ini membahayakan keuangan memang. Beli props, beli alfot yang lucu-lucu. Kayaknya lucu nih gitu. Itu biasanya bangkit lagi biasanya. Mbak Pipit, halo Mbak Pipit. Biasanya bangkit lagi itu. Atau ya itu, coba genre lain. Coba genre lain. Misalnya ya itu kayak aku ikutan potret model, ikutan landscape. Mungkin nggak jadi pinter banget gitu ya. Tapi paling nggak kita keluar dulu nih dari zona kita nih untuk cari udara segar nih. Gitu. Jadi, oh ternyata ilmu lain juga ternyata enak ya, menyenangkan ya gitu. Kita jadi paham, oh kesulitannya apa di genre ini, kesulitannya apa di genre itu gitu. Kalau aku sih gitu Mbak. Teh, cobain deh Teh Wulan. Siapa tahu berhasil. Iya Halo sih Mbak benar. Pipit. Halo Mbak Pit. Gitu. Ada lagi kah? Nggak ada lagi nih yang tanya nih. Kalau nggak ada lagi yang tanya, ini Teh Cipa ngomong mancing nih. Ah, ya mancing. Ayo, aku pancing lagi. Habis lebaran. Dia mau ke Bromo. Jadi nggak sih? Siapa mau ke Bromo? Sama Cipa tuh. Wah, Wah, gaya deh.
aku pengen tapi agak sulit ya kalau misalnya kalau aku pribadi gini untuk landscaper ya misalnya gitu itu sangat menyenangkan ya kalau buat aku tuh tahu tempat-tempat yang hanya kita lihat dari foto gitu kan ya. Cuma kesulitannya adalah kalau buat ibu rumah tangga, aku pribadi ya agak sulit aku keluar kota berapa hari ninggalin anak. Suami aku mungkin Benar. izinin, tapi kadang aku ngerasa aduh nanti sekolahnya gimana ya, sarapannya ya, nanti ininya gimana ya. Kayak gitu. Pengen sih sebenarnya ikutan juga. Cuma ya begitulah. Anak masih ada yang kan anak sulung aku kan berkebutuhan Benar. khusus. Jadi dia memang aku nggak bisa ninggalin dia lama-lama gitu. Jadi ya itulah kadang-kadang. Terus yang bungsu juga baru kelas 1 SMA sekarang. Masih aku pikir banget gitu kalau ya kalau cuma semalam sih oke lah masih di daerah Jawa Barat, Bandung aku masih. Tapi kalau udah keluar tuh agak sulit ya. Sayang emang. Benar. Apalagi lintas provinsi ya. Iya, itu kayaknya izinnya harus entah gimana supaya dapat izin. Iya, iya, iya. Gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi mumpung ada Teh Dina loh. Rugi banget loh. Mungkin ada yang mau tanya misalkan Teh itu yang di belakang propertinya kapan di pre-love gitu. Yang mana? Tuh kan. Gimana nggak ngiler tuh kan. Backgroundnya gitu sih. Aku kalau ke properti itu agak posesif. Apalagi yang susah didapat ya, maksudnya ternyata udah nggak diproduksi lagi gitu. Ternyata Oh, bener. belinya jauh gitu kan. Wah, itu kayaknya dieman-eman banget Bener-bener. disimpan dengan Bener hak banget. baik. Ada budget Lihat khusus tiap bulan nggak Teh untuk belanja enggak, properti? enggak Nggak ada, ada. enggak ada. Aku nggak membudgetkan kalau kebetulan aja lihat, oh ini lucu, terus cocok sama budget dan aku belum punya gitu ya udah aku beli. Tapi kalau budget khusus enggak lah, Nggak ada ya. belum sampai ke situ. Rata-rata tiap bulan pasti belanja nggak? Nah, ini 2 tahun terakhir itu loh, aku jarang banget beli beneran deh dibanding 2 tahun ke belakang ya. Kayaknya mata itu kayaknya aduh, lihat ini pengen, itu pengen, ini pengen gitu. 2 tahun terakhir ini 1,5 tahun lah kayaknya kok keinginan motor turun, belanja pun turun properti gitu. Jadi aku juga kadang aduh, orang lain pada beli ini, beli itu. Hah? Ntar deh, aku males. Karena kita lagi malas foto ya, Iya, jadinya akhirnya aku toh mikir, nggak ke foto iya. gitu. Bener juga. Terus penuh di lemari, properti kan penuh. Jadi ya udahlah pakai yang ada aja dulu moto sampai benar-benar aku nih semangat lagi nih baru mungkin oh iya ya beli ini gitu. Aku bangga Hmm, loh dapat properti dari Teh Dina. Batu dan cangkir merah. Ah, Oh ya, kapan teman-teman. dapatnya nih? Kok aku nggak tahu. Ya Wah, apa kamu nanti saya orang ini jelaskan. Nah, katanya betul. Teh Cipa pernah halan-halan terus. Iya benar kita kapan cukup lagi Mbak Cipa ya keluar gitu ya Mbak Cipa ya. Oh, jadi nggak bosen. Aku tuh suka iri loh kalau lihat Teh Cipa dan teman-teman di Jakarta gitu. Berasa Kenapa kalau Mbak? kalau Surabaya deket sama Jakarta gitu mungkin udah gasken gitu kali ya. Iya, iya, Jauh iya. jauhnya itu bikin kenapa harus Bikin di capek Jakarta duluan sih? ya, Di Surabaya sih gitu. capek duluan. Iya, aku juga kadang ngeliat Mbak Cipa sama siapa gitu Jakarta Hunting Street gitu ya. Aduh, pengen banget ikutan street gitu. Aku juga nggak terlalu bisa street soalnya kan. Tapi di Bandung pun ya nggak bukan lantas rajin ya hunting street atau apa gitu. Harus ada yang ngajak sih. Maksudnya harus kita punya teman yang satu frekuensi ya gitu. Jadi kita mau pergi, Hai Mbak Nuri. Kalau ada teman enak gitu dilakukan. Kebetulan di Bandung ini aku punya apa ya, geng. Kayak Oh ABG ya, ada gengnya. gimana? Ada geng keong Gimana? nih namanya. Ya itu kita Heeh. sefrekuensi misalnya kita mau apa gitu. Kita kayak kemarin aku belum lama sih ya sebelum puasa ke kebun binatang
binatang, ke kebun binatang Bandung. Karena ada salah satu teman sahabat di Geng Keong ini dia berapa kali mau Feni itu ada nggak? Oh, Feni itu Oh lagi ya, acara heeh, keluarga. Mbak Feni Nah, ya, oke. itu yang hadir tuh ada Nisa, Nisa. Hai Nisa, ini salah satu member. Eh, Ya kita misalnya kita lihat kepo Feni sebentar fotonya Bang. di Ya, dia, Teh. dia Kenapa dinamain keong, Teh? Jadi kepo. oh Ada jadi gini, ceritanya pasti nih. ya jadi awalnya itu kan sebenarnya kita ini muridnya Mbak Cipa ya. Oke. Tuh Mbak Cipa bus lagi dia kemarin naik bus sendiri berani, keren Mbak Cipa. Ayo ke Bandung nanti kita nyetrit. Geng Keong ini kita muridnya Mbak Cipa sebenarnya, Hmm. cuma yang di Bandung. Mm-mm. Nah dulu itu aku iseng, kita bikinlah, kita ketemuan yang di Bandung nih. Siapa biar kan dulu belum kenal tuh. Nah, akhirnya ketemuanlah sama itu Nisa Indonesia, terus sama Dwiwu, sama Feni Fernita, sama Tris Arianti, sama Teh Desi Sri, Mm-mm. sama dulu ada Ibu Dewi dulu itu. Ketemuan lah kita, maksudnya biar kenalan ya, aku ajak ketemu kita kenalan, terus biasa kan di kafe foto-foto. Nah untuk nge-share foto itu kan aku kalau satu-satu aku bagiin repot ya, akhirnya aku bikinlah grup. Terus dulu aku kasih nama Cikal Brands Bandung, iseng aja itu sih iseng. Mm-mm. Terus lama-lama dulu kan aku masih jualan properti nih, dulu aku Mm-mm. masih jualan. Eh, aku suka ngeracunin di grup itu. Ini ada ini bagus. Lama-lama aku ganti tuh nama grupnya. Jadi Keong Racun nama grupnya. Oh, jadi itu awalnya. Oke, oke. Jadi ya udahlah begitu. Eh, terus kegiatannya apa, Mbak? Seringnya motret bareng ya, hunting bareng Ya, gitu ya? biasanya kita suka janjian, kita ikutan kelas Mbak Cipa misalnya, ikutan kita gitu. Oh, Halo Mbak Nuri, jadi, mm-mm. makasih ya. Ini kenapa sih aku jadi bulura, aku bingung nih. Kan memang Dulu dulu ketua, lah. dulu ketua kelas, terus naik jabatan aku jadi bulura. Iya gitu, terus Ceritanya. sama kayak geng keong itu kita suka ikutan kelas bareng gitu, terus ikutan pameran food exhibition yang Mbak Cipa dulu waktu 2 tahun yang lalu di Jakarta juga kita bareng. Memang nggak semua ikut, tapi ada lah beberapa kita ikutan bareng. Terus nanti ada workshop di DOS misalnya, ikutan yuk kita ikutan bareng gitu. Nanti kita tiap bulan arisan plus moto bareng gitu. Misalnya di UK ada tema apa spaghetti gitu. Nanti kita Mm-mm. ketemuan di kafe mana, kita moto bareng yuk gitu kegiatannya. Itu Saling salah meracuni, saling satu. meracuni. Benar. Sebenarnya hunting bareng tuh juga salah satu Nah, cara untuk ningkatin mood ya, betul. Teh ya. Betul. Mm-mm, benar-benar. Kemarin itu ke Cukul, ke Kawah Putih juga dengan beberapa keong dan Mbak Cipa juga ikut waktu yang ke Cukul ya Mbak Cipa ya. Mbak Cipa juga ikut ke Cukul gitu. Mm-mm. Iyalah biar nggak bosen Iya, beneran. benar-benar. Teh, ini Iya, ending nih ya. oke. Kayaknya udah nggak ada yang tanya lagi nih. Insya Allah udah nggak ada yang tanya. Tapi nanti kalau ada yang tanya masih kita buka ya. Iya, iya, iya. Bagi pesan dan tipsnya buat yang baru menekuni dunia fotografi khususnya perempuan gitu. Untuk Food hobi apa foto untuk serius? food fotografi. Hobi atau serius nggak? Oh, serius dong gitu. Serius. Maksudnya yang mau Yang terjun ke dunia mau komersial. menjadikannya sebagai profesi gitu. Oh, iya. Hmm, pesannya pertama konsisten, benar. Itu aku setuju banget konsisten. Konsisten membranding diri. Ini kalau aku sih jelek, aku nggak terlalu konsisten kayak gitu ya. Konsisten membranding diri. Terus jangan segan upgrade skill. Kemana aku dengar di mana? Karena kita kalau kita merasa sudah, oh di acaranya itu Habib Jafar itu sama si Onat. Kalau kita sudah merasa bagus, ya kita malas untuk upgrade skill. Gitu. Kan ya udah bagus kok, ngapain gitu kan. Jangan sih kalau kata aku, kalau ada uang, ada kesempatan,
ya terus aja upgrade skill, ikut workshop anu buat nambah wawasan juga gitu. Itu pesannya. Kalau ada rezeki, jangan segan untuk upgrade gear-nya. Oke. Itu kalau ada rezeki ya. Karena ya namanya kualitas kamera sih ya udah bagus sih ya, gimana ya, kita mau cetak segede gaban juga kamera oke gitu ya, misalnya kalau serius kayak gitu. Terus pesannya apalagi ya, tetap bergaul, Tetap bergaul ya, tetap bergaul sih bener. menurut Luas aku, karena dari jaringan ya. bergaul iya kita bisa dapat eh, ini calon-calon klien ya tanpa disadari, ntar kita kita sebar jaring pergaulan gitu kalau menurut aku kayak gitu. Terus apalagi pesannya, pesan dan kesan, pesannya apa ya? Pesan dan tips. Oh tips, oke. Tipsnya ya Hmm. sama kali ya, pesan dan tips gitu kurang lebih. Jangan jangan segan upgrade skill dan gear kalau ada rezeki. Terus Ikut banyak belajar komunitas ya Teh ya. banyak, iya iya banyak gabung komunitas deh kalau menurut aku. Tuh, Aku sebenarnya nggak banyak banget sih. banyak Teh. Di Iya, mana-mana tapi ketemu. Kita bilang pas-pasaran. nggak banyak. Iya, maksudnya untuk yang di Bandung ya, untuk yang di Bandung aku nggak banyak gabung, tapi justru aneh gitu loh. Untuk yang di Bandung aku nggak terlalu banyak gabung komunitas. Aku nggak gabung di Kompakers Bandung. Justru yang online-online aku yang banyak kayak Mm-mm. gitu. Mungkin karena sama-sama di online ya gabungnya, jadinya Aku akhirnya dari masuk online sih ya. dimanapun komunitas online kayaknya ada Teh Dina deh. Jadi aku ngerasa nggak sendirian gitu. Iya benar-benar. Terus aku bilang dari pertemanan tadi ya. Itu pertemanan itu menurut aku jadi bikin banyak keuntungan buat kita gitu. Kayak aku bikin, waktu itu aku sama teman-teman gabung di admin fotografi addicted, itu kan dari pertemanan sebenarnya. Oh, benar-benar. Pertemanan alumni kelasnya Mbak Diva Tahila, kita deket, beberapa orang deket, jadi Oke. teman rasa saudara, akhirnya kita sepakat bikin gitu, bikin fotografi addicted. Eh, Ya itu dari kenapa pertemanan. nggak diterusin? Cakep tuh itu. Gimana? Iya, Diterusin. Ah, sayang ya banget. itulah. Iya bener. Sedih aku sih bener. Cuma ya mungkin karena satu dan lain hal ya, jadi masih tidur dulu Benar. si Mungkin PA-nya itu. sibuk Ya, ya. siapa tahu bangun lagi, ya nggak tahu juga kita ya. Nah, amin, amin. Tapi kan Banget sekarang aku banget. udah di CNM, Mm-mm, benar. jadi udahlah aku Benar. fokus satu dulu, satu-satu dulu Mm-mm, CNM mm-mm, dulu, mm-mm. kayak Iya, 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 gitu. iya. Dan Oke, berteman aja pokoknya. oke, oke. Ini kayaknya Teh, padahal kita mau berakhir, tapi yang masuk untuk di live ini juga masih banyak aja gitu. Jadi Tambah ya, rasanya nih mau diakhirin apa kita ngobrol bebas nih? boleh ya, ayo mau ngobrol bebas, ayo. Ngobrol apa? Mbak Hen cerita dong yang itu soal UMKM itu yang waktu itu pernah cerita ke aku tuh. Mm-mm. Itu kalau misalnya ada yang mau kayak aku nih, misalnya aku mau berbagi ilmu di UMKM lingkungan aku nih, itu gimana tuh apa ya? Awalnya itu bagaimana sih gitu? Harus ngapain dulu nih gitu? Awalnya gimana ya? Sebenarnya tuh juga nggak sengaja sih awalnya, tapi mungkin karena ada teman yang kebetulan di dunia UMKM, jadi dia ajakin untuk ngisi. Dan memang kalau kita ngomongin UMKM tuh ada banyak yang benar-benar nggak ngeh tentang food foto ya. Jadi mereka Hmm, taunya itu biasanya ya udah difotoin gitu. ya, Tapi aku di sini itu fokusnya ke bukan kalian minta fotoin produk ke aku, tapi kalian harus bisa motret sendiri. iya, Aku fokusnya ke situ iya, gitu. Jadi kalian nggak ngandalin orang lain gitu, karena selama ini kan mereka cenderung ngandalin orang lain. Jadi aku ajarin seperlunya karena mereka juga kebanyakan kan pakai handphone ya. Jadi aku ajarin seperlunya masuk di situ dan alhamdulillah sih sebenarnya cukup banyak yang kebantu dengan workshop workshop workshop
singkat itu gitu. Ya. Walaupun terus terang kalau sekarang sih agak berhenti sih Teh Oh gitu. gitu, karena agak berhenti ya, mungkin karena aku nggak ngerti kenapa ya, tapi mungkin ada beberapa yang masuk di dalam situ dan lebih menawarkan di foto-fotoin gitu. Jadi kembali lagi Oh, memang kan kita iya itu iya. kembali ke apa namanya ya, keinginan kita ya. Jadi kalau kita pingin instan ya difotoin, tapi kalau kalau kita pingin nambah skill ya Iya. sendiri kan gitu. Jadi sementara sih memang agak berhenti dan aku memang lebih fokus ke konten kreator saat ini Oh iya, gitu. aku juga lagi ini nih, lagi main konten Oh. kreator, guys. Aku lagi serius di situ sekarang, bukan serius ya, lagi fokus. Jadi ada Mm-mm. banyak teman-teman muda nih yang kayaknya memang menganggap kalau dunia konten kreator itu kan menyenangkan gitu. Menyenangkan, jadi aku coba masuk ke teman-teman muda sekarang. Kalau sebelumnya Oh, foto itu aku masuk ke UMKM, sekarang konten kreator aku mau coba masuk ke teman-teman muda gitu. Dan di lingkungan sekitar dulu gitu, nggak harus jaringannya aku luasin, tapi aku mencoba untuk masuk di dunia di lingkungan sekitar dan mereka welcome. Kemudian aku coba di online kayak gitu dan ternyata juga lumayan. Kemarin itu juga kelas sensor itu sampai 3 grup. oh iya, kelas apa Jadi itu? konten kreator. Jadi Oh iya iya. Maret kemarin tuh sampai aku bentuk 3 grup, karena memang nggak aku satuin, jadi satu grup itu memang minimal 10, maksimal Masuk. 10 ya, jadi sampai 3 itu. Dan lumayan, walaupun memang untuk bikin konten, terutama konten video ya, Hmm. kalau konten foto sih masih agak lebih ringan, tapi kalau konten video kan kita butuh effort lebih kan, itu dalam pengumpulan tugas memang masih agak Iya lama gitu. iya Iya iya. kan, karena kan bentuknya mereka juga harus setor storyline, storyboard, terus kemudian mereka harus bikin videonya diedit dalam durasi sekian. Itu kayaknya Iya. masih agak lama gitu. Mas Bima kalau nggak salah salah satunya yang ikut tuh Mas Bima tuh. Dan Oh iya, oh dia keren mas. paling rajin Eh, tuh di grup grup B ya Mas ya. Mas Bima tuh grup B itu paling rajin setor tugas tuh. Beneran kok. Semangat banget dia. Mas Jadi Bima di grup. ah di grup. Jadi emang aku fokus untuk sekarang itu ke konten kreator sih. Jadi emang agak kameraku lebih banyak aku pakai untuk bikin video ketimbang untuk bikin foto saat ini. Dan benar Iya iya. properti itu nggak kepake untuk Iya, untuk seperti beberapa video ya. waktu ini. Hmm. Mm-mm. Dan mungkin itu juga salah satu cara ngatasin, seperti yang kata Teh Dina ngomong ya, itu cara ngatasin bosen, cara ngatasin mood kita turun, kita coba hal baru gitu. Walaupun sebenarnya nggak baru juga karena relate kan sama dunia kita kan sebenarnya gitu. Aku juga Gitu. lagi seneng bikin video kayak gitu Mbak. Ya video-video food. Tapi ya gitu, mood lagi senang-senang habis itu turun, sebel banget. Kalau Benar. konten Padahal kreator, waktu itu kan iya, iya itu makanya sama Kak Erpan, mana Kak Erpan nggak ada ya. Itu keren banget videonya. benar-benar. Kalau konten juga aku juga lagi ikut udah hampir setahun ini. Maksudnya sebenarnya kalau aku lihat di Google konten kreator itu kan berarti seseorang yang memposting ke feed sosmednya kan gitu. Itu kan bisa foto, bisa video. Berarti kan Betul. sama ini kita sudah jadi konten kreator Konten ya. Cuma kita kreator di sebenarnya. foto kita maunya. Benar. Benar. Aku Gitu. lagi seneng konten kayak kalau lagi pergi kemana gitu ya, aku selalu usahakan untuk merekam. Entah lagi di jalan, lagi nyetir, minta tolong anakku, minta tolong suami untuk, rekamin ini gitu kan. Nanti pokoknya banyak-banyak punya bahan di setiap perjalanan atau acara apa gitu. Itu
bisa menghilangkan mood juga, membangkitkan mood itu. Jadi Mm-mm. foto mungkin cuma sedikit, kontennya lebih banyak, video-video lebih banyak, tapi asik sih menurut aku. Mm-mm. Terus aku sekarang lagi ini Mbak, lagi berusaha untuk misahin feed dengan reel. Jadi kalau Oke, di gimana? feed IG Gimana? itu aku isi foto semua. Oke, Nah, video-video Reelsnya. aku pindahin ke reels gitu. Jadi Mm-mm. Oh gitu. Jadi gitu. tampilan di Iya, beritanya itu iya. hanya foto gitu ya. Nah, Bener. di feed hanya foto, kalau di ini tampilan reels, yaitu reels pribadi, reels konten perjalanan atau apa gitu. Aku masukin, aku pindah-pindahin sekarang, pelan-pelan aku pindah-pindahin gitu. Biar lebih rapi juga kali ya, kayak gitu. Mm-mm. Ngomongin rapi, kira-kira menurut Mbak Dina penting nggak sih rapi untuk rapi di Instagram itu? Kalau menurut aku pribadi ya, penting nggak penting sih? Penting Penting nggak nggak penting penting ya? sih. Ada orang yang merasa, ya aku tuh memang begini adanya, ya aku ya Instagram aku gitu. Ada yang dicampur, tapi ada juga yang banyak teman-teman yang memang merapikan, bener-bener rapih itu ya, Instagram itu dikasih grid kiri kanan, itu tuh rapi dan konsisten Mm-mm. gitu. Bener-bener. Kalau aku kan suka lupa ya mau di grid, udah nanti jadi malah berantakan kan, karena aku nggak konsisten gitu di situ. Jadi ya aku mau berusaha merapikannya itu dengan cara itu. Aku kan kalau posting foto nggak pernah pakai grid, ya grid ya Mbak ya, namanya kiri kanan itu ya. Mm. Nggak pernah pakai itu karena nggak konsisten. Jadi udah aja biasa aku. Tapi kan jadi rapi kalau video-video pindah nih ke reels nih. Itu kan jadi rapi kan tampilannya. Iya, Ya bener. sampai sejauh itu sih aku merapikan Instagramku gitu. Dan aku Iya, juga iya. belum bisa. Ada yang bilang bikin 2 IG teh katanya gitu. Hah? Iya landscape. Apakah satu food, satu buat genre Mm. landscape misalnya gitu. Aduh, aku Bener-bener. repot. Belum Ngurusnya. sanggup. Tapi Jadi sekarang ya, iya IG kan ada fitur flip set teh. iya. Itu bisa Nah, itu dimanfaatkan. belum. Aku belum. Mbak Mm-mm. Hen udah bisa Mm-mm. flip. Belum. Udah. Belum. Iya. Agak bingung juga buat apa gitu kan. Nah, itu buat apa ya gitu. Ada teman yang, gampang kok gini-gini. Tapi buat apa? Nanti aku jadi pusing. Kita jadi, ayo ada Mbak Devi. Halo, Mbak Rika. Aku malah takutnya aku jadi ke distract, pusing gitu loh. Ini harus masuk kemana nih? Ini harus masuk kemana nih? Kayak gitu. Jadi ya, so far sih aku cuma gitu aja. Video-video aku pindahin ke Reels gitu. Di feed cuma Mm. foto. Kayak gitu. Gitu Moto ya. binatang seru deh Mbak Hen. Kenapa? Moto binatang. Aku tuh tipe penakut sama Sama deh. binatang, Oh iya? Masa sama sih? ulet. Kalau yang sama yang ini Jangan yang takut banget. makro-makro, aku juga geli. Ke kebun binatang maksudnya. Ke, Oh, ke ke yang Surabaya kan ada kan zoo-nya kan. Ke sana. Itu tuh asik. iya nih Ternyata bener menyenangkan. Ternyata menyenangkan. menyenangkan. Gimana cerita pengalaman dong? Gimana nih? Oh ada. Siapa tahu nanti akhirnya teman-teman yang di sini juga akhirnya kebawa untuk berangkat ke kebun binatang juga. Iya, aku tuh tergiur sama fotonya salah satu member Keong nih, Feni Fernita. Dia foto Mm-mm. hewannya bagus, aku suka banget bilang, ayo ajakin pengen ke kebun binatang. Akhirnya kita ke kebun binatang Bandung waktu sebelum puasa. Aku, Feni, sama aku bawa anakku yang gede, terus sama Unteh Tris Arianti. Kita ke sana foto binatang kan. Karena aku pengen punya foto binatang sebagus punya Feni gitu kan. Oke. Nah, terus kalau di kebun binatang Bandung itu kita begitu masuk, nggak lama kita akan, sekarang kebun binatang Bandung itu udah bagus menurut aku ya. Jadi dia ada kayak tempat makan, restoran gitu, di sebelah kandang singa. Itu Oh di ya? sebelah banget kandang singa. Jadi kita bisa makan di pinggiran itu ada pagar, terus nanti ada kayak jarak di tengah tuh ada singanya di tengah. Nah itu kita bisa makan sambil ngeliatin singa. Nah waktu itu aku ada pengalaman lucu sih ya. Singanya jantan dan betina nih. Aku sih manggilnya Simba sama Nala nih karena memang mirip ya. Cuma memang agak kurus, kasihan sih. Pas kita lagi foto-foto,
Terus tiba-tiba si singanya ini mau kawin. Kita Oke, oke. kita nyoba balik mau muter ke tempat lain dengar singanya ngaum. Nih ngapain nih singa ini ngaum? Ternyata begitu ya. Dia ngaum dulu, baru dia udah Hmm, hampiri si betinanya gitu kan. hmm, Oh kita langsung balik langsung hmm. foto gitu kan. Langsung jepret jepret jepret. Nah lucunya yang dapat momen sedang kawin itu cuma aku. Oke. Penny sama Teh Tris nggak dapat yang momen itu gitu, dapat momen yang lebih manis gitu. Tapi aku jadi nggak berani posting ke IG, aku terlalu vulgar. Aku simpan aja deh. Soalnya itu memang bener-bener lagi kali. Tapi dari itu jadi lucu aja. Oh ternyata ini ya menarik ya gitu kayak cari momennya itu loh Mbak. Kayak beruang tidur aja gitu kalau ternyata dapat momennya bagus, jadi bagus ya gitu. Terus kayak moto yang di dalam kandang, kan kandang itu kan ada kayak kisi-kisinya gitu kan. Hmm, Itu gimana caranya supaya kisi-kisi itu nggak masuk in frame terlalu banyak gitu hmm. kan, biar kita fokus ke dalamnya gitu. Itu seru deh, lucu sih sebenarnya. Kayak Surabaya lebih gede kali ya zoo-nya ya. Ya, lumayan. Sekarang buka malam juga, Mbak. Nggak Oh tahu kalau ya, di Bandung malam nggak? enggak, Kalau di enggak. Surabaya buka malam. Wah lucu ya, kayak safari Hmm, night gitu berarti ya. benar, benar, benar. Ini Ah, programnya Mbak Eri, Mas Eri ini dia buka malam gitu. oh gitu. Ah, siapa tahu aku mudik nanti jadi ke Gresik kan, mungkin aku main ke Surabaya. Siapa tahu kita bisa ketemuan lagi Iya, ya. infoin dong nanti Iya, iya. barengan kita huntingnya. Nah, benar-benar setuju, setuju, setuju. Ya, oke, oke, oke. Nanti semoga jadi deh. Ini kita Sip. juga ada rencana sih mau ke Taman Safari habis Lebaran sama teman-teman keong ini gitu. Apa tuh Mbak Nuri Ciki itu tadi kalau pas moto? Yang di teralis pernah Oh, nyoba dan ya, gagal. ya, 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 Teralis ya. kan tetap kelihatan Ya, jelas. ya, itu Iya aku sih, ada PA. tuh salah satu foto aku gitu, foto singa, foto itu macan tutul. Hmm, Itu teralisnya tuh kelihatan. Nah, tapi kan untungnya aku ikutan kelas Photoshop. mm-mm. Nah, di situ diajarin caranya nggak bisa hilang banget, tapi paling nggak tipis gitu kelihatan. Di Itu diajarin. minimalis Tapi ya. lebih diminimalis. Tapi bisa kok. Kemarin aku banyak kok dapat foto yang ada di IG aku tuh gambar foto pelikan lagi berenang tiga. Hmm, Itu hmm, itu ada terangnya sebenarnya. Cuma nggak tahu ya, kok aku bisa dapat ya? Bisa, Mbak Nuri bisa kok. bisa, bisa. Bisa, bisa. Aku juga pernah motret burung di Sangkar juga teralisnya nggak kelihatan sih. Mm-mm, mm-mm. Aperture-nya kali ya, angka kecil, bukan Ya, gede. benar. Memang sih. Cuman memang itu baru perlu dicari sendiri ya. Memang Iya, kadang kalau kan iya, kadang iya. sesuai gitu. Tapi di kondisi lapangan kita coba-coba sendiri gitu lebih lebih dapat gitu kan. Iya, iya. Itu ada Feni Fernita tuh, racun Wah, kebun binatang. aku binatang ya. Ayo, Fen. Teteh ke Surabaya, Kak Fani. Nanti huntingnya di Surabaya gantian. Nah, keren. Surabaya kebun binatangnya buka malam loh. Tuh, kan. Fen ini rajin sama keluarganya ke kebun binatang, lihat binatang. Keren tuh. Bisa, Oke, Mbak oke. Nuri, diakalin pakai Photoshop bisa sih. Cuma aku juga nggak jago-jago amat Photoshopnya. Iya, bener sih. Pakai Aku HP. juga males banget main Photoshop sekarang. Ribet, Iya, aku ngerasanya ribet banget gitu. Jadi iya. akhirnya jarang pakai. Kalau jarang pakai malah lupa jadinya. Iya, bener. Jarang pakai sih. Soalnya kan di mobile aja, kita kan kebutuhannya di Nah, sosmed ya. Nah, nah. jadi akhirnya pakai aplikasi yang mobile aja deh gitu kan. Nah, tuh Iya, pakai Feni Lightroom pakai atau WhatsApp. Etsy juga. Iya, Oh, Teh apalagi Feni kalau bilang, kita berbayar. oh, Itu oh, apa benar. aja bisa dilakukan di situ. Jadi kadang Hmm, ya gitu biar cepat ya pakai HP aja udah edit gitu. iya, Toh benar. Karena kebutuhannya nggak iya, terlalu ini kan. Kita hanya pakai di sosmed kan. nggak terlalu komersial. Hmm. Beda kalau Teh Cipa, Mbak Cipa kan memang Nah, kebutuhannya itu untuk dia harus. komersial. Jadi memang harus itu pakai Photoshop.
Betul, betul, betul. Wajib Oke. itu. Kita sampai nggak sadar sudah jam 11:04 teh. Oh Keren iya, benar. gitu. Padahal waktu tadi itu aku pikirnya durasi kita paling cuma sejaman, ternyata lebih dari sejam nih. Gitu. Jadi mungkin eh, kita berhentiin dulu ya Teh ya. Oke. Kita akhiri dulu. Kesimpulannya tadi teman-teman, dari Teh Dina itu apapun genrenya konsisten harus dibangun gitu ya Teh ya. Ya. Kemudian yang paling penting itu perempuan harus punya hobi. Karena kalau perempuan punya hobi, kita pasti seneng, vibe positif bakal tercipta di rumah gitu ya Teh ya. Iya. Kemudian kalau buat ngatasin moody itu ada beberapa cara dari Teh Dina, misalkan ikutan kelas, kemudian belanja properti itu itu yang paling penting itu belanja properti gitu. Aku tuh beneran tahu tahu banyak properti yang keren-keren tuh awalnya dari Teh Dina gitu. Itu memang racun racun properti harus diakuin dari Teh Dina. Racun Kemudian duniawi. Kemudian ngatasin bosan dan mood yang turun tuh juga bisa coba genre fotografi yang lain kalau kita ngomongin fotografi ya. Karena akhirnya kalau kita coba genre yang lain otomatis kita bakal tahu asiknya di genre ini bagaimana gitu. Kemudian mood kita bakalan naik gitu kan. Itu auto ya Teh ya, karena memang passion kita di fotografi Ya. gitu. Nah, tadi apalagi ya? Konsisten branding diri ya Teh ya. Jadi kalau buat ibu-ibu, terutama perempuan ya, perempuan yang benar-benar ingin berkecimpung di profesi food photography itu tips dari Teh Dina adalah konsisten untuk membranding diri. Jangan lupa upgrade skillnya. Kalau ada dana lebih, jangan lupa juga untuk upgrade gear-nya, gitu ya Teh ya. Iya. Jadi begitu teman-teman. Jadi walaupun sebenarnya gear itu masih bisa kita akalin, yang paling penting itu adalah skill ya Teh ya. Skill itu penting, jadi jangan dilupakan. Terus jangan merasa paling karena akan ada banyak ilmu yang bisa kita dapat kalau kita memperluas jaringan kita banyak ikut komunitas, kita banyak bertemu orang, itu akan selalu ada manfaat buat kita. Jadi teman-teman untuk minggu ini live Satu lagi, Instagram gimana gimana? jangan takut Ada. sama persaingan. Jangan takut sama apa? Persaingan. Ah ya, jangan takut sama persaingan gitu. Bersaing Jangan sehat. nganggap, jangan berpikir tentang kompetitor, tapi coba berpikir tentang kolaborasi ya Teh ya. Ya, Gitu ya. ya. Betul. Gitu. Jadi Nih, Teh Wulan untuk ada lagi nih, Teh kenapa? Wulan. Nempel di kamera di lateralis sudah pernah dicoba belum Teh? Udah dong. Oh. Itu nempel. Yang Nempel kulitnya kamera. itu nempel. Lateralis yang kecil, kotak kecil gitu, tapi Oh, oh, ditempelin gitu. benar. Bisa, bisa, Ya, itu aku juga bisa. pengen coba tuh di burung. Waktu itu mau motret burung pelikan kalau aku nggak salah ingat ya. Itu juga Sama dong. sama ya. Sama Oke. pelikan. Cuman kalau mau posting di Instagram memang kita agak ini gimana ya? Kan kita genrenya food nih. Nah, itu dia. Ada yang pengennya Jadi rapi akhirnya, ya, gitu. Heeh. Kalau aku jadi sih biarin akhirnya aja. kalau aku Aku suka ngerasanya sih biarin aja. aku mainnya akhirnya di story ta ya. Terus terang aku Iya, mainnya di iya. story. Nah, sorry Hmm, bisa. Bisa sorry. gitu. Karena kan aku berpikirnya kalau kalau di feed itu kan sesuai dengan niche kita kan. Aku tetap konsisten di Branding itu masalah niche. mungkin branding itu gitu juga ya, salah satunya ya. Konsisten masih di niche itu. Jadi kalau untuk yang selain itu mungkin masuknya ke story gitu. Ya, iya betul betul bisa Jadi begitu. gitu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan kembali lagi di minggu depan insya Allah dengan narasumber yang lain. Nah, siap-siap Terima alumni kasih. Dancer nih.
Siap-siap alumni gantian loh, gantian. Siap-siap, siap-siap ditunjuk dengan paksa. Iya, gantian nanti. Ini dia. Oh, terima kasih Teh Dina untuk kesempatannya. Beliau adalah bulurahnya alumni kelas Hensur yang sangat-sangat membantu di grup. Sering ngomelin teman-teman untuk, ayo nih bikin rame grupnya, bikin rame grupnya gitu. Terima kasih banget Teh Dina. Gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah gabung untuk pagi ini. Kita akhirin dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kasih teman-teman Teh. semuanya ya. Oh, Mahir, yuk, makasih Mahir. ya, ya, makasih ya. Teh. Iya.